Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Datu Pandan. Eh, Lama rasanya kita nggak jumpa dalam konten YouTube ya. Oh ya, sebelum saya mulai, saya akan mengucapkan dulu selamat milad untuk Pandan Lover, untuk grup pecinta batu akik Pandan yang ketujuh. Jadi semoga pecinta batu akik Pandan semakin maju, kemudian seluruh para pecintanya juga semakin mencintai batu akik Pandan. Oke, tema kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai satu tema yang mungkin gak habis-habis ya kalau kita bicarain ya. Satu tema yang menjadi sesuatu hal yang menarik sekali di batu akik Pandan. Temanya apa? Temanya adalah bagaimana membedakan tentang batu pandan semu lumut, batu pandan lumut, batu pandan lumut lawas, dan batu pandan lawas. Dilihat dari bagaimana warna, kemudian bagaimana sisik, kemudian bagaimana kristalisasi, serta bagaimana dalam cara pandang SOP penjurian batu akik Pandan. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini agar menjadi lebih maju dan lebih semangat lagi dalam pembahasan tentang batu akik Pandan yang kita cintai bersama. Oke, kita masuk ke materi. Hal ini sering banget ditanyain, semu lumut batasnya sampai mana sih? Lumut batasnya sampai mana sih? Lumut lawas batasnya sampai mana sih? Dan batu lawas itu seperti apa sih? Keempat ini udah hampir sama semua. Lumut, kemudian ada lumut, lawas, ada lawas. Itu juga harus dibedain. Jadi mengenai semu lumut, buat saya semu lumut adalah batu akik Pandan yang mengalami proses metamorfosis tingkat pertama. Jadi dari warna dasar, dari warna kapas, dari warna semu oli, dari warna oli, ketika dia naik stepnya dari segi warna naik menjadi satu tingkat lebih tinggi setelah dia dirawat, dia naik menjadi semu lumut, warnanya semu. Dari kapas katakanlah naik kuning kehijauan, kemudian dari semu oli abu-abu kehijauan, abu-abu agak-agak biru dikit boleh. Jadi tapi bias hijaunya tetap ada, kuning kehijauannya tetap ada, tapi warnanya hanya berhenti di semu. Terus bagaimana dengan sisiknya? Untuk batu pandan semu lumut, maka sisiknya karena dia baru bermetamorfosis, maka sisiknya cenderung masih seperti sisik-sisik pada batu sisik-sisik pada batu dengan warna dasar seperti warna kapas dan warna semu oli. Sisiknya masih tersusun rapih dan kaku. Sisiknya masih sisik dasar, sisiknya masih sisik yang belum mengalami banyak perubahan. Lalu bagaimana kristalisasi batu pandan semu lumut? Tingkat kristalisasinya pun belum banyak berubah, belum banyak mengalami perubahan. Jadi kalau batunya memang tidak terlalu kristal ya nggak begitu naik banyak. Kalau memang batunya lumayan kristal ya tetap aja nggak terlampau bisa naik banyak juga, karena memang basicnya perubahannya pun baru. Perubahan di sisik dan perubahan di kristalisasi juga baru. Jadi nggak terlampau banyak berubah di situ. Sedangkan untuk perubahan sedangkan bagaimana cara pandang SOP terhadap batu akik Pandan semu lumut? Ketika kita melihat secara SOP, maka batu akik Pandan semu lumut yang dinilai pertama kali atau memiliki nilai paling besar adalah sisiknya. Bagaimana tingkat kerapihan sisik, bagaimana alurnya, bagaimana kepadatannya, bagaimana apakah dia templang apa enggak, apakah sisiknya terisi apa enggak dengan warna. Sisiknya dulu yang dinilai. Setelah sisiknya baru penilaian-penilaian selanjutnya seperti penilaian warna, penilaian kristalisasi, penilaian kebersihan, serta penilaian ring. Intinya adalah ketika kita memiliki batu pandan semu lumut dan ingin dilombakan, pastikan sisik yang kita miliki
sisik pandan yang kita miliki bagus dulu. Bagus, kemudian baru penilaian baru melangkah ke penilaian yang lain. Jadi kalau kita pengen menang di semu lumut, perhatikan sisiknya. Terus bagaimana kalau mengenai batu pandan lumut? Oke, batu pandan lumut yang jelas adalah saya bilang metamorfosis tingkat kedua setelah semu lumut. Ketika dirawat secara lebih lama lagi, lebih intens lagi, warna pandan semu lumut yang warnanya semu akan naik warnanya menjadi lebih gelap. Bisa jadi menjadi kuning kehijauannya kental, warna kebiruannya, hijau kebiruannya kental, kemudian warna gelapnya pun kental kalau yang mau mengarah ke arah koco. Intinya ketika batu pandan itu menjadi batu pandan lumut, maka warnanya menjadi lebih kental. Terus bagaimana sisiknya untuk batu pandan lumut? Karena dia metamorfosisnya lebih lama, dia naik step selanjutnya dari batu pandan semu lumut, maka sisiknya pun menjadi lebih lemes, lebih hancur katakanlah, karena proses metamorfosis itu dibandingkan batu pandan semu lumut yang masih kaku. Tapi tetap nggak akan terlampau bisa hancur terlalu, karena ketika dia naik sisiknya terlampau hancur, maka dia naik ke step pandan lumut lawas. Nah, ini yang membedakan. Kalau pandan lumut, perubahan sisiknya, metamorfosis sisiknya tidak terlalu sampai maksimal. Dia masih mengalami proses kedua. Dia mungkin masih grepes-grepes di ujung. Dia mungkin masih terbentuk ada penampakan sisik-sisiknya yang masih utuh. Walaupun dia sudah mulai menipis gitu. Yang penting di sini adalah yang perlu ditekankan, warnanya sudah kental, warnanya sudah gelap, dan sisiknya belum terlalu mengalami perubahan. Terus bagaimana dengan kristalisasinya? Yang jelas ketika bicara pandan lumut, karena ini step selanjutnya dari metamorfosis pandan semu lumut, kristalisasinya lebih baik daripada pandan semu lumut. Lebih bagus, lebih kristal lagi dibandingkan pandan semu lumut. Terus bagaimana secara pandangan SOP? Bagaimana penilaian batu pandan lumut secara SOP? Ketika batu pandan lumut dilombakan, maka batu pandan lumut ini yang dinilai pertama adalah sisik. Tetap sisiknya yang dinilai. Bagaimana kerapian sisiknya? Bagaimana alur sisiknya? Setelah sisik dinilai, baru menilai bagaimana warnanya, bagaimana kristalisasinya, bagaimana kebersihannya, dan bagaimana ikatannya. Yang jelas, sisiknya tetap harus lebih bermetamorfosis dibandingkan sisik semu lumut. Akan tetapi, yang jelas-jelas membedakan, warnanya lebih kental daripada batu pandan semu lumut. Nah, di sini fighter harus jeli ketika kita akan melombakan batu pandan lumutnya. Yang jelas yang perlu diperhatikan adalah kembali sisik lebih utama. Sisik akan menjadi perhatian utama dari juri. Jadi batu pandan lumutnya dipersiapkan batu pandan lumut dengan sisik yang rapi, yang tersusun rapi, yang alurnya bagus, yang tidak templang, dan lain-lain. Oke, berbicara batu pandan lumut lawas. Ketika bicaranya lumut lawas, batu pandan yang warnanya lumut tetapi dia lawas, dia mengalami metamorfosis secara maksimal. Ini metamorfosis yang terakhir dari batu pandan lumut yang ada sampai sekarang gitu maksudnya. Nah, batu pandan lumut lawas ini kita bisa lihat satu dari warnanya. Warnanya akan gelap maksimal. Warnanya akan mengalami perubahan metamorfosis secara maksimal. Jadi
kita akan lihat batu pandan dengan perubahan warna yang oke banget. Yang hijau ya hijau banget, hijau kebiruan, dia akan lumayan gelap juga dengan hijau kebiruannya. Agak agak gelap seperti koco, dia akan menjadi lebih gelap seperti koco. Yang kedua, metamorfosis sisiknya juga maksimal. Kita bisa ngelihat sisiknya yang hancur secara maksimal. Kita bisa ngelihat sisiknya yang menjadi lawas, yang entah itu grepes, entah itu bolong, entah itu yang menipis, entah itu yang berurat dan berjala. Kita bisa lihat di situ sisiknya bermetamorfosis secara maksimal. Hal lain yang bisa kita lihat adalah bagaimana kristalisasi batu akik pandan itu juga menjadi sangat maksimal. Di sini kelebihan dari batu akik pandan lumut lawas. Kristalnya memang bukan berasal dari kristal basicnya batu pandan saja, tapi ketika batu pandan tersebut memiliki kristal yang basicnya kristal, dia akan menjadi lebih kristal. Batu pandan yang tadinya kurang kristal, dia menjadi lebih kristal juga karena proses metamorfosis yang lama. Terus dalam cara pandang SOP seorang juri untuk menilai batu akik pandan lumut lawas bagaimana sih? Oke. Dari SOP yang saya ketahui ketika menilai batu akik pandan lumut lawas, maka dicari penilaian pertama terbesar tertinggi adalah di warna batu akik pandan lumut lawas. Kita akan cari warna yang tidak gradasi, kita akan cari warna yang solid di batu tersebut, kita akan cari warna batu yang tidak ada pembatas, yang kadang-kadang kita ketahui dengan nama ngegeleng. Ketika kita membicarakan SOP, maka batu yang ngegeleng adalah batu yang tidak memenuhi syarat ketika melakukan ketika dilombakan di batu akik pandan lumut lawas. Yang ada adalah cenderung batu pandan yang ngegeleng nilainya akan jatuh karena dianggap batu tersebut memiliki gradasi warna dari daerah gelap dan ke daerah terang. Kemudian apalagi yang menjatuhkan dari sisi warna? Kalau ketemu batu pandan lumut lawas yang di sisiknya kemasukan warna, di sisiknya kemasukan warna yang kita kenal dengan nama flek di sisik. Ini cenderung nanti akan ada flek kalau masuk di sisik itu, nanti di sisiknya daerah ujung-ujungnya nih gelap, sini gelap, sini gelap. Nah, itu akan mengurangi penilaian warna. Intinya adalah batu pandan lumut lawas ketika bicara warnanya dia harus perfect. Dia hijaunya harus hijau solid. Seandainya ada gradasinya juga harus bagus. Nggak bisa ada garis seperti sule yang warnanya kekuningan, itu akan mengurangi warna. Nggak bisa ada gradasi garis yang ngegeleng, itu akan mengurangi warna. Nggak bisa ada sisik yang kemasukan, itu akan mengurangi warna dari penilaian batu akik pandan akan mengurangi penilaian warna di batu akik pandan lumut lawas. Kemudian apalagi yang dinilai? Yang dinilai adalah kristalisasinya. Baru penilaiannya selanjutnya adalah sisiknya. Kemudian kebersihannya, baru dinilai iketannya. Sebelumnya juga ada penilaian bagaimana fenomena di batu akik pandan lumut lawas. Terakhir, batu pandan lawas. Saya pernah ditanya, Mas, kok batu pandan lawasnya ini warnanya kok tidak berubah? Warnanya kok tidak gelap? Ya jelas, ketika berbicara mengenai batu pandan lawas ini masuk ke dalam batu akik pandan yang perubahan sisiknya ketika dirawat, metamorfosis sisiknya ketika dirawat, dia berjalan lebih cepat, dia berjalan duluan dibandingkan warna. Jadi kalau teman-teman merawat batunya, kemudian sisiknya hancur duluan, sisiknya tua duluan dibandingkan warnanya, maka masukin aja ke kategori batu pandan lawas. Mengenai warnanya, batu pandan lawas ini dihitung berhenti di fase semu lumut. Jadi ciri-cirinya pertama adalah untuk batu pandan lawas ya, satu, sisiknya hancur maksimal. Entah dia bolong, entah dia grepes, entah dia menipis, entah dia berurat, berakar, dan lain-lain seperti bahasa-bahasa tentang di sisik, maka sisiknya melawas. Yang kedua, warna. Dari segi warna berhentinya di semu lumut.
Terus bagaimana kalau warnanya naik lagi ke lumut, yang nggak bisa masuk ke kelas lawas? Silahkan tunggu naikkan warnanya secara maksimal, maka dia bisa main di lumut lawas, atau bisa dikatakan sebagai batu pandan lumut lawas. Kalau batu pandan lawasnya baru naik sedikit mengarah ke arah lumut, tapi udah nggak bisa dibilang semu lumut, udah nggak bisa masuk di kategori batu pandan lawas. Ciri-ciri batu pandan lawas yang lain, biasanya kristalnya bagus, kristalnya oke banget, karena ketika metamorfosis sisik berjalan maksimal, biasanya diikuti oleh metamorfosis dari segi kristalnya. Kristalnya akan menjadi maksimal, kristalnya akan menjadi bagus. Bagaimana pandangan secara SOP? Apa yang dinilai lebih dulu ketika kita menilai batu pandan lawas? Yang jelas juri akan melihat bagaimana sisiknya. Sisiknya lawas atau tidak. Dicari beberapa batu yang sisiknya akan diadu, kemudian dilihat bagaimana lawasnya sisik tersebut. Apakah cuman bolong-bolong doang? Apakah dia sudah menipis, bolong-bolongnya menipis, kemudian mengrepes, kemudian seperti ada berjala-jala? Yang maksimal adalah batu sisik pandan yang sudah menipis dan berjala-jala. Sering kita jumpai batu pandan lawas yang sisiknya baru bolong-bolong di tengah, bolong-bolong di pinggir atau grepes, tapi sisiknya masih kaku. Itu seharusnya mengurangi penilaian di batu akik pandan dari segi sisik. Karena yang dicari adalah ketika batu pandan kita rawat secara maksimal di perubahan sisik, perubahan maksimalnya ada di ketika batu akik pandan tersebut sisiknya menipis. Sisiknya terlihat seperti jala-jala, bukan hanya rombeng di pinggir atau bukan hanya bolong-bolong di tengah sementara sisiknya kaku. Yang kedua, mengenai sisik juga. Sisiknya ini juga bisa kita nilai bagaimana kerapiannya juga. Jadi ketika sisiknya walaupun sudah melawas, rombeng, berjala-jala, kemudian menipis, kita juga bisa melihat susunan dari sisiknya. Sisiknya harus dicari yang memang rapi. Karena memang syarat dari batu pandan untuk kontes ya memang harus rapi gitu. Jadi bukan hanya penilaian pada kelawasan sisiknya, bagaimana kita nilai juga bagaimana susunan dari sisik batu pandan lawas tersebut. Penilaian lainnya adalah kristalisasi yang akan terus berjalan seiring dengan fenomena. Ketika batu pandan kita lawaskan sisiknya, ketika batu pandan bermetamorfosis sisiknya menjadi lawas, biasanya diiringi dengan bermetamorfosisnya kristalisasinya. Kristalisasinya akan menjadi maksimal. Klepnya akan main di batu tersebut. Jadi penilaian selanjutnya adalah fenomena dan kristalisasi batu. Baru ke penilaian selanjutnya, entah itu kebersihan, entah itu bagaimana ringnya. Yang jelas ini menjadi satu kesatuan penilaian. Akan tetapi penilaian utamanya ada di sisik dan bagaimana kristalisasi dan fenomena di batu tersebut. Oke, demikian pembahasan singkat dari masing-masing batu akik pandan, entah batu pandan sebelumut, lumut, lawas, dan lawas. Kita akan kupas nanti lebih detail lagi satu persatu bagaimana lumut lawas, bagaimana lumut, bagaimana semua lumut, bagaimana proses bisa terjadinya, bagaimana proses, bagaimana penilaian lebih dalamnya, bagaimana prosesnya, itu akan kita bahas di kesempatan lainnya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga ini juga menjadi penyemangat kita untuk lebih mencintai batu akik pandan, batu budaya, batu yang kita pakai setiap hari. Dan semoga ini bisa memberikan masukan juga buat teman-teman membuka wawasan tentang batu akik pandan. Salam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu di jari.